Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan salah satu memimpin doa. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya tujuan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, bisa duduk kembali. Bagaimana kabar hari ini? Baik, oke. Ada yang sedang bersedih atau kecewa? Tidak. Bahagia semua? Bahagia. Berarti kondisi kalian sedang dalam keadaan oke ya? Berarti siap menerima materi yang akan Ibu berikan ya? Siap. Oke, sebelum Ibu memberikan materi, Ibu akan memeriksa kehadiran dulu. Absarif, Aditya, Diah Ayu, Nida. Oke, hadir semua ya? Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan melakukan kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan yang pertama adalah dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam lab. Kemudian yang kedua, ketika guru sedang menerangkan, kalian harus fokus dengan penjelasan guru. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menggunakan gadget atau HP selama Ibu belum menyuruh. Untuk KBM kita kali ini durasinya adalah 90 menit atau 2 jam pelajaran. Kita mulai saja ya. Di sini nanti materinya adalah klasifikasi jaringan komputer dan topologi jaringan. Nah, Ibu ingin mereview kembali. Ini kelas 10 dan kelas 11 sudah pernah kalian dapatkan ya. Di sini Ibu akan memberikan pertanyaan. Pemantiknya adalah misalkan di rumah kalian ada 1 buah PC atau personal komputer dan 2 buah laptop. Kemudian kalian kira-kira ingin membuat jaringan komputer sendiri. Itu tipe jaringan apa yang ingin kalian gunakan? Dan tambahan alat-alat apa lagi atau hardware apa yang kalian butuhkan? Siapa yang mau menjawab? Oh iya, sebentar. Oke, Mbak Dinda, silakan. Jadi saya akan membuat jaringan LAN dengan menggunakan switch, kemudian menyambungkan perangkat tersebut dengan kabel UTP yang sudah dipasang dengan konektor RJ45. Apakah benar? Oke, jawaban Mbak Dinda adalah tepat sekali ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Dinda. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa sih tujuan kita belajar klasifikasi jaringan dan topologi jaringan.
tujuannya adalah yang pertama menjelaskan klasifikasi jaringan komputer berdasarkan jangkauannya. Jadi nanti kalian mampu untuk menjelaskannya. Kemudian yang kedua adalah kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis topologi jaringan. Dari tujuan pembelajaran ini bisa kita dapatkan semua dalam 2 jam pelajaran ini ya. Setelah tujuan pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan apa sih langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Jadi langkah yang pertama, Ibu akan memberikan materi. Materi itu ada 2, yang satu visual, presentasi, yang kedua adalah audio. Nanti Ibu akan memberikan tugas ke kalian, tugasnya nanti adalah tugas secara kelompok. Selanjutnya kita akan melakukan pretest. Oke, sudah ada yang bergabung, silahkan. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, sudah selesai ya? Sudah selesai semua? Jadi hasil pretest ini nantinya Ibu gunakan untuk penentuan pembuatan kelompok. Tapi ini Ibu mulai dulu dengan penyampaian materi. Yang pertama, klasifikasi jaringan komputer. Di sini klasifikasinya ada berapa? 5. Ya, ada 5. Yang pertama. Oke, personal area network. Yang kedua. Ya, yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Oke, kita akan membahas. Ya, di sini personal area network adalah jaringan yang berfungsi untuk berkomunikasi antara komputer dengan perangkat lainnya. Contohnya apa? Terus? Speaker. Ya, jadi itu adalah contoh dari personal area network. Yang kedua adalah local area network. Di sini jaringan yang menghubungkan 2 perangkat komputer personal atau lebih. Cakupannya relatif dekat ya, misalkan hanya dalam 1 ruangan atau dalam 1 gedung atau 1 kantor. Ini adalah local area network. Kemudian selanjutnya ya internet. Gabungan dari beberapa LAN atau beberapa LAN yang mencukup jaringan komputer seluruh dunia. Kita lanjut masuk ke topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah struktur yang dipakai untuk membuat sebuah jaringan. Jadi nanti bentuknya adalah gambar-gambar ya. Di sini kita akan belajar 5 topologi jaringan. Yang pertama apa? Topologi bus. Yang kedua? Topologi ring. Ketiga? Topologi star. 4? Topologi mesh. Yang kelima? Topologi hybrid atau tri. Oke, di sini ada 5. Kita lihat topologi bus. Namanya bus ya. Jadi dia mirip seperti bus. Seluruh komputer terhubung pada jalur kabel. Kemudian selanjutnya topologi ring. Ya, namanya ring berarti dia seperti cincin. Ya, seperti cincin melingkar. Di sini antar PC itu dihubungkan satu sama lain. Setelah topologi ring, ada topologi apa? Ya, topologi star. Ini bentuknya seperti star. Jadi masing-masing PC itu terhubung dengan hub atau switch. Oke, kita lanjut lagi ke topologi yang selanjutnya yaitu topologi hybrid. Kalau hybrid itu bahasa umumnya apa? Gabungan, ya. Gabungan. Jadi ini adalah topologi gabungan. Gabungan antara topologi apa dan apa? Bus dan tree. Bisa juga star ya. Bus dan star juga bisa. Dari penjelasan Ibu tadi tentang klasifikasi jaringan komputer dan topologi jaringan, ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara wide area network dengan internet? Terima kasih. Oh ya, Mbak Rahmania menanyakan apa perbedaan antara wide area network dengan internet. Ya, jadi WAN dan internet itu adalah sama-sama jangkauannya bisa mendunia. Tetapi kalau WAN itu tidak mesti
internet. Ya, tetapi kalau internet itu dia merupakan gabungan dari beberapa one. Bagaimana Mbak Rahma? Sudah jelas? Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Rahma yang sudah memberi pertanyaan. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Oh ya. Pertanyaan saya adalah jenis topologi apakah yang digunakan di SMA Negeri 1 Pemalang ini? Oke. Di sini Mbak Sulfa menanyakan jenis topologi apa yang digunakan di SMA Negeri 1 Pemalang ini. Jadi topologi yang digunakan di sini adalah topologi star. Karena pada topologi star ini cocok untuk area kantor, ya. Dari jawaban Ibu apakah sudah jelas Mbak Sulfa? Sudah jelas. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Sulfa. Di sini Ibu akan menyampaikan sebuah video ya. Silakan bisa kalian tonton. Di video ini, sekarang topologi adalah tata letak bagaimana jaringan berkomunikasi dengan perangkat yang berbeda. Dan ada beberapa kategori topologi yang berbeda. Ada kabel dan nirkabel. Jadi pertama-tama kita akan berbicara tentang topologi kabel paling umum. Dan topologi kabel paling umum yang digunakan adalah topologi star. Sekarang dalam topologi star, semua komputer terhubung ke titik kabel pusat, bisa berupa hub atau switch. Semua data di jaringan star melewati titik pusat sebelum melanjutkan ke tujuannya. Dan yang berikutnya adalah topologi bus. Topologi bus adalah teknologi yang sangat tua dan seperti topologi cincin tidak banyak digunakan saat ini. Ini adalah jenis pengaturan jaringan di mana masing-masing komputer dan perangkat jaringan terhubung ke kabel tunggal atau tulang belakang. Dan tulang punggung ini adalah kabel koaksial. Oke, selanjutnya nanti Ibu akan membuat aktivitas kelompok, tapi sebelumnya kita peregangan otot dulu ya. Kita peregangan otot aja. Ayo semuanya berdiri. Oke, kemudian tangannya naik ke atas. Kemudian digerak-gerakan seperti ini. Oke. Lanjut kakinya yang kanan dulu seperti ini. Maju, mundur, maju, mundur. Kemudian yang kiri maju, mundur, maju, mundur. Oke, selesai. Jadi otot kalian biar rileks ya. Jadi aktivitas kelompok ini Ibu kelompokkan berdasarkan hasil dari pretest tadi ya. Ini sudah Ibu cek tadi hasil-hasilnya. Ini Ibu bacakan, nanti silakan kalian mengelompok ya, berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Yang pertama adalah Hanifah, Aldini, Aftah, Aulia, Raffi, dan Dana. Di sini Ibu tetapkan satu koordinator yaitu Hanifah. Kelompok 1 itu Ibu beri tugas topologi bus. Oke? Silakan mengelompok sesuai dengan tugasnya. Jadi perhatikan di sini kalian diminta untuk mendesain ya, mendesain topologi jaringan komputer. Langkah-langkahnya adalah kalian menggunakan aplikasi diagrams.net. Kemudian buat desain topologi, tambahkan icon perangkat seperti komputer, switch, router. Kemudian selanjutnya hubungkan ya. Setelah ditambahkan kalian hubungkan. Setelah dihubungkan lanjut beri label. Misalkan itu adalah hub, maka ditulis di bawahnya. Setelah kalian berhasil membuat topologi ini, kalian ekspor. Ekspornya dalam bentuk PNG atau PDF. Kalian juga beri penjelasan singkat. Kira-kira apa kelebihan dan kekurangan dari topologi yang ada di kelompok kalian. Silahkan kerjakan. Oke, sudah selesai semua? Sudah? Ya, oke. Nanti Ibu akan meminta 2 kelompok perwakilan ya, perwakilan untuk presentasi di depan. Oke, untuk kelompok pertama siapa yang akan maju?
ini kelompok 3 ya? Kelompok 3. Oke, bisa dimulai kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 yaitu kelompok topologi MES akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mana kami membuat diagram dari topologi MES serta kami akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian dari topologi mesh. Jadi, topologi mesh itu merupakan jenis topologi yang mana perangkatnya itu terhubung langsung dengan perangkat lainnya. Di sini kami membuat contoh, kami memakai ada 5 komputer dan di sini di setiap komputernya akan memiliki 4 jalur di mana untuk menghubungkan ke masing-masing komputer. Lalu selanjutnya ada kelebihan dari topologi mesh ini sendiri. Topologi ini mempunyai 6 kelebihan. Nah, yang pertama yaitu bandwidth limitnya ini sendiri cukup besar. Terus data yang terkirim ke komputer tujuan juga menjadi lebih cepat karena banyaknya jalur yang dimiliki oleh topologi mesh. Dan juga ada data keamanan terjaga dengan sangat aman. Yang selanjutnya, jika ada salah satu perangkat yang mengalami gangguan, tidak akan memengaruhi perangkat lainnya. Lalu dapat mendeteksi kesalahan secara cepat dan jalur pengiriman yang banyak menyebabkan tidak terjadinya tabrakan arus. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya ataupun kurang jelas? Oke, ada yang mau bertanya? Silakan berdiri dulu. Disebutkan namanya. Perkenalkan, saya Pening Naila Inaya, nomor presensi 10, izin bertanya, untuk topologi mesh biasanya dipakai untuk apa? Oke, silakan dijawab. Dijawab, saya mewakili teman-teman. Topologi mesh ini biasanya dipakai untuk instansi militer, juga bisa untuk perusahaan besar ataupun smart city. Apakah jawabannya sudah memuaskan ataukah belum? Gimana, Mbak Bening? Oke, sudah. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Siapa lagi? Kelompok siapa? Oh ya, kelompok 6. Oke, silakan kelompok 6 mempersiapkan diri. Silakan, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ika dan teman-teman sekalian. Jadi di sini kami dari kelompok 6 yaitu akan memaparkan topologi yang telah kami buat dari aplikasi diagram.net. Nah, topologi yang kami buat itu yaitu topologi star. Dan langsung saja ke pembahasannya yang akan disampaikan oleh Saudara Nafis. Oke, Saudara Nafis. Ya, silakan Mas Nafis. Oke, baik teman-teman, ini bisa diperhatikan ke depan. Kita bisa lihat bahwa topologi star ini memiliki perangkat pusat yang biasanya berupa hub atau switch. Nah, perangkat yang terhubung dengan perangkat pusat ini memiliki masing-masing kabel tersendiri. Ketika perangkat yang satu dengan yang lainnya akan berkomunikasi, maka harus melewati perangkat pusat terlebih dahulu. Sekarang ada pengertian dari topologi star. Topologi star atau yang bisa disebut dengan topologi bintang adalah topologi yang dimana memiliki kabel yang terhubung dengan satu titik pusat, yaitu bisa disebut hub atau switch. Nah, topologi star ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, jaringan ini mudah dibangun, dimodifikasi, dan diperbaiki. Yang kedua, kegagalan yang terjadi dalam salah satu node tidak akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Lalu selanjutnya ada contoh topologi star. Ada 3, yaitu yang pertama jaringan rumah, dan yang kedua ada jaringan kantor, yang ketiga ada sistem telepon. Baik teman-teman, sekian dari pemaparan kami. Adakah yang ingin ditanyakan? Oke, Silakan, ada yang mau bertanya. Mbak Rahmania ya? Saya
bertanya, biasanya topologi ini digunakan untuk jaringan seperti apa? Baik, terima Oke. kasih atas pertanyaannya Saudara Rama, dan saya Zulfa sebagai perwakilan dari kelompok izin untuk menjawab. Jadi topologi jaringan star itu salah satu topologi yang sering digunakan atau umumnya digunakan karena kemudahannya dalam instalasi, pemecahan masalah, dan jaringan yang fleksibel. Nah, penggunaannya itu dapat ditemukan pada jaringan kantor, perusahaan, sekolah maupun kampus, kemudian juga sistem telepon seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bagaimana Mbak Rahma? Sudah jelas penjelasan dari kelompok 6? Oke, mungkin ada lagi yang barangkali yang mau tanya, coba. Baik, apakah teman-teman yang lainnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Silahkan bisa ditutup Baik, karena presentasinya tidak ada kelompok 6. pertanyaan lagi, kami dari kelompok 6 sudahi presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Oke. Silakan kembali ke tempat. Oke, sebelum kita mulai post test, Ibu ingin mereview sedikit jawaban ya. Di sini Ibu coba review kelompok 2. Ya, kelompok 2 di sini adalah topologi ring. Oke, topologi ring. Di sini dari kelompok 2, kelebihannya adalah tidak ada tabrakan data. Kemudian yang kedua, kinerja stabil untuk beban ringan. Selanjutnya yang ketiga, efisien untuk jaringan kecil. Oke, dari hasil pekerjaan kalian, dari hasil penjelasan juga yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira kesimpulan dari apa yang sudah kalian buat itu mengenai klasifikasi jaringan dan topologi jaringan. Sekarang coba kita tarik kesimpulan dari LKPD tadi ya. Dari berapa tadi? Berapa topologi yang kalian kerjakan? 5 topologi. Kira-kira topologi yang ideal digunakan di area perkantoran yang menghubungkan satu ruang dengan ruangan lainnya. Kira-kira topologi apa yang cocok? Topologi? Star. Oke. Kenapa topologi star? Kalau menurut jawaban saya, karena itu terhubung dengan satu titik pusat. Jika salah satu komputer mati, maka tidak berpengaruh dengan komputer yang lain. Jadi itu sangat efektif untuk digunakan di area perkantoran. Oke. Ya, ini penjelasan dari Mbak Dinda. Berarti sudah ada pemahaman ya tentang klasifikasi jaringan dan topologi. Kemudian sebelum post test, kita silakan keluar dari area tempat duduknya. Kita peregangan lagi. Oke, yang pertama tangan di atas. Oke, kemudian seperti ini. Kita mulai. 1, 2, 3. Jinjit, turun. Jinjit, turun. Oke, selesai. Sekarang kita mulai dengan post test. Post testnya aturannya ini ya. Kalian tidak boleh membuka browser apapun kecuali browser Wyground. Oke? Mulainya mau bersamaan atau menunggu? Langsung bersamaan ya? Oke, Ibu tunggu. Ini Ibu kasih suara ya, biar lebih semangat lagi dalam mengerjakan. Oke, sekarang Ibu mulai. Silakan mulai mengerjakan. Oke, sudah selesai semua? Sudah, oke. Tadi materi sudah, presentasi sudah, post test juga sudah. Sekarang yang selanjutnya adalah kita melakukan refleksi. Satu kelompok satu menjelaskan
ini refleksi ya. Refleksi hasil dari pembelajaran ini. Oke, bagaimana refleksinya? Saya perwakilan dari kelompok 1. Ya. Nah, refleksi bagi saya sendiri yaitu saya merasa tertarik dengan pembelajaran hari ini, di mana kami bisa belajar untuk perancang topologi, serta kami bisa berdiskusi dalam kelompok. Namun saya sendiri masih bingung jika saya harus memilih topologi mana yang paling tepat untuk suatu kondisi. Jadi kedepannya saya akan lebih memperdalam lagi pengetahuan saya mengenai topologi jaringan, dan mungkin saya akan mencoba untuk merancang ke aplikasi simulasi. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, sekarang refleksi kelompok 2. Ibu minta Mbak Dinda. Bagaimana refleksi pembelajaran hari ini? Jadi di sini saya belajar bahwa jaringan komputer memiliki berbagai jenis tergantung dari luas jangkauannya. Contohnya PAN untuk satu perangkat dengan perangkat lainnya, dan untuk LAN untuk satu gedung. Kalau MAN untuk satu kota, sedangkan WAN untuk antar kota atau antar negara, sedangkan internet untuk seluruh dunia. Oke. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya adalah refleksi dari Ibu ya. Jadi pada pembelajaran kali ini kita menggunakan pembelajaran problem based learning ya. Jadi kita berusaha memecahkan masalah tentang apa itu klasifikasi jaringan, apa itu topologi jaringan. Jadi kita gali masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Biar memantapkan kalian lagi, kita hafalan sama-sama yuk. Dari mulai klasifikasi. Kita mulai 1, 2, 3. Klasifikasi komputer terdiri dari berapa macam? 5. Oke, yang keras suaranya biar Ibu dengar. Yang pertama, ya, personal area network. Kemudian yang kedua, ya, yang ketiga, yang keempat, oke, selanjutnya, ya, internet. Internet itu biasa kalian manfaatkan sehari-hari ya. Kemudian selanjutnya, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang algoritma pemrograman. Silahkan nanti kalian pelajari materi algoritma pemrograman di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita akhiri, karena tadi di awal kita juga sudah berdoa. Sekarang kita sebelum kita menuju ke kelas ya, silakan kita berdoa dulu dipimpin salah satu. Belum siap. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum kalian menuju ke kelas, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Informatika asik. Tepuk tangan untuk kalian.